Ada Bang tentang perhitungan boplang Bang. Menit. Boplang ya. Iya Bang. Oke. Ada lagi tidak selain boplang, tulangan ada lagi tidak? Sama tulangan Oke. overlap Bang. Itu kira-kira perlu apa Tulangan tidak? Terus overlap, Bang. Oh, tulang overlap ya. Bentar, bentar. Udah coba ya. Kelihatan kan ini? Kelihatan, Bang. Oke. Nah, kita mulai dulu dari yang boplang aja kan. Jadi kalau ini nggak bisa digambar. Oke. Kakak contoh dulu dari perhitungan boplang nih. Nah, misalnya ya, kalau kita boplang kayak gini. Kalau di sini kan contoh yang laporan Kak Tony kan nggak digambarnya oleh dia. Nggak dijabarkannya lah. Tapi kita bisa ambil kesimpulan kalau ini penjumlahan panjang. Penjumlahan panjang ini artinya kan dia tuh sebenarnya ngitung keliling. Jadi dek, coba kalau kalian cari di internet, sebenarnya boplang itu dipakai di sisi terluar aja. Jadi sekiranya kalau di dalam itu ada dinding, ini kan nih, dalam ini kan ada dinding lagi misalnya di atas ini. Ya, kita anggap ini ruangan lah ya, kita anggap ruangan ya, kita anggap ruangan kan. Nah, sebenarnya kan di sini kan ada dinding lagi kan. Sama di sini misalnya kan. Tapi boplang itu tidak di setiap tinggal. Contoh, misalnya nih boplang dari sini ke sini misalnya. Nah, boplang itu di sisi luarnya aja. Nah, di sini sisi paling luar aja. Nah, pokoknya ngelilingi gedung terluar lah. Jadi kalau ada ruangan-ruangan di dalam gedung itu tidak perlu kasih boplang. Jadi boplang ini kan sudah kakak tahu sebenarnya boplang itu tuh gimana cara kita apa tuh ya, menarik garis as lah istilahnya. Menarik garis as dari yang sudah digambar itu ke lapangan. Jadi dari kan biasanya itu kan kalau kalau mungkin kalau proyek besar mereka kan sudah pakai apa teodolit apa-apa kan. Tapi kan ini proyek sederhana kan. Coba lah kalau tukang-tukang itu dia meteran itu sudah cukup. Meteran, unting-unting biasanya mereka tuh. Sama apa selang biar dia sama tinggi kan. Jadi misalnya ini di sini kan biasanya ada kolom nih. Ada kolom nih biasanya kan di setiap pertemuan dinding ada kolom ya. Nah, fungsi boplang itu tuh sebenarnya kalian pernah nggak sih lihat papan kayu di pinggir-pinggir? Nah, ada paku di atasnya. Biasanya ini dia boplangnya di paku. Nah, paku inilah yang jadi titik tengahnya itu nanti ditarik pakai benang ke sini. Nah, nanti ditarik pakai benang ke sini. Nah, nanti silang kan sini. Nah, silang inilah ternyata kolomnya sini, titik tengah kolomnya. Nanti di sini kan pokoknya sebenarnya boplang ini untuk orang naruh titik as itu paku-paku itu habis itu ditariknya pakai pakai benang. Nah, jadi misalnya contoh gini, misalnya kan dari perhitungan Kak Tony ini kan, aku tidak terlalu lihat ini dimensi sebenarnya berapa kan. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, boplang ini bisa jadi 12 meter sini penjumlahan sebelah kiri sini atau sebelah sini bisa dijumlah ke sisi ini, jumlahkan sisi ini, jumlahkan sisi ini, jumlahkan sisi ini kan. Jumlahkan aja sisi terluar. Cuman kan gini, kalau boplang itu kan sebenarnya narik garis as kan. Misalnya di denah kalian itu misalnya ya, kan ada denah tuh kalian tuh. Misalnya denah kalian berapa tuh? 5,5 kali 5,5 misalnya. Ya Allah. Sultan. Oke.
Nah, misalnya ini gambarnya, ini gambar dari salah satu dari kalian ya. Nah, misalnya kan ini ya. Ini kan jaraknya nih 1.500. Nah, 1.500. Sebenarnya 1.500 ini garis tengah, saudara. Titik tengah, garis as kalau orang nyebutnya. Jadi sebenarnya kalau kalian gambar dinding, kan gambar dinding kan 12 cm kan tebelnya. Dinding itu ngelebar dari tengah, jadi dari garis tengah itu 6 cm ke kiri, 6 cm ke kanan kan. Nah, jadi kan nggak mungkin kita tuh naruh boplang itu di tengah asnya itu. Jadi kita tuh perlu offset. Kalau kita taruh di tengah pas itu, kan di situ kan kita mau bangun dindingnya. Nggak mungkin lah kita taruh boplengnya. Jadi bopleng itu harus digeser sedikit. Geser sedikit aja. Supaya sebenarnya nggak ada ketentuan pasti sih sebenarnya. Itu tuh semuanya penyesuaian semua di lapangan. Cuman kayak contoh, kalian ini kan sempit ya misalnya, tanahnya sempit katanya. Tanahnya sempit, dempetan tuh. Jadi kalau kita buat perumahan tuh bisa jadi rumah kita tuh dempetan dengan rumah sebelahnya. Ya artinya offsetnya nggak usah jauh-jauh nian. Offsetnya secukupnya baik artinya. Kalau karena bopleng ini kan tidak selamanya di situ, cuma untuk bantu aja garis as. Kalau dia tidak diperlukan dilepas. Nah, jadi kalian tambahin lah misalnya. Misalnya ini 1.500 ya. Kalian tambahin misalnya offsetnya 10 cm bawah, 10 cm atas. Nah, biar dia bisa agak jarak dikit ke atas ini ya. Sama jarak dikit ke bawahnya. Atau menyesuaikan lah offsetnya berapa kan. Misalnya ini 6.000 nih jaraknya nih. Misalnya 6.000 dari sini ke sini misalnya. Kalian kasih offset dikit lah kanan kirinya, kasih offset. Kanan kiri misalnya. Ini kan gambar ini kan sebenarnya gambar ini gambar kalian ya. Kakak baru ingat ini gambar kalian ya, gambar salah satu dari kelompok kalian ya. Nah, kalau gambar kalian ini sederhana artinya sebenarnya. Kalian bisa aja gimana gambarnya? Nah, kalian bisa aja ini kan gambarnya kan rumah kita tidak terlalu rumit bentuknya. Kalian bisa aja buat aja bawa plank ini kayak gini. Nah, kalian bentuk kotak aja bisa sebenarnya bawa plank ini. Kalian bentuk kotak aja bisa bawa plank ini sebenarnya. Nah, Kak, kan ini kan tidak pakai ruangan Kak di sini Kak. Ya memang tidak pakai ruangan deh. Cuman itu kan sebenarnya mudah deh sebenarnya. Jadi misalnya kita kalau mau narik garis as nih, misalnya narik garis as berdinding ini tinggal kasih aja paku di sini kan. Biasanya kalau tukang tuh nanti dia tinggal tarik aja benang misalnya. Nah, benang tariknya ujung ke ujung. Nah, dapat dia as dinding ini. Sama aja dengan dinding ini. Misalnya, nah dinding ini kan ternyata ada yang kosong kan. Biasanya tukang tuh kasih aja nah, paku sini biasanya. Nah, sudah tarik aja nanti benangnya. Nanti dia dapat as dinding ini. Sama lah kayak semua. Jadi sebenarnya kalau biar mudah perhitungannya. Kalau dengan kakak ya. Kalau kamu Kak Tony, nggak tahu kakak. Nah, kira-kira bopleng itu ada tidak yang masih tidak jelas? Nanya bang, tadi yang jarak offset bopleng itu berapa bang kira-kira? Kira-kira ya. Iya bang. Kalau kakak ya ambil setengah meter aja, enak sebenarnya. Karena kan kalian ini ada yang pakai apa ya, pondasi menerus ya, ada beberapa pakai pondasi menerus ya. Nah itu kan lebar, tapaknya lebar tuh pondasi menerus tuh. Ada galiannya pula. Nah ya setengah meter lah kali ya, sudah ya aman lah kan. Setengah Nah, meter cuman, itu setengah meter kanan kiri bang ya? Atau total gitu? kalau sekakak tuh setengah meter misalnya tambah nih, setengah meter ke atas, setengah meter ke bawah jadi. Nah, Oh. atau bisa dikurangin juga bisa, 30 cm atau 40 cm kan. Kan karena menyesuaikan kan, bopleng ini juga kalau dinding yang sudah tegak dilepas biasanya. Nganggu aja di lapangan. Oke bang. Ada lagi nggak ya? Kalau saran kakak itu Izin aja bang. sih buat kotak aja, cuman Bang, dibuat kotak aja lah, enaknya buat kotak. Kenapa?
Jadi yang untuk yang kayak di ruang-ruang, misalnya yang kamar mandi itu Kenapa? tidak perlu ya bang? Ya, Untuk yang misal kayak kamar mandi gitu, WC. tidak perlu Tidak kayak perlu mana maksudnya? tidak perlu dibuat kayak bau prank gitu. Tidak perlu boplang. Iya. Oh iya, Kak. Ya, kasih ya Yunira ya. Jadi sebenarnya kamu tuh ada pertanyaan kayak kamu tuh ada di anak Palembang nanya. Jadi, Kak, benar enggak Kak kalau aku gambar boplengnya kayak gini aja ya? Agak ada lagi ke sini aja. Jadi bopleng dia tuh kayak ini dia buat. Setiap pinggir dinding dibuatnya bopleng. Sebenarnya jika Kakak tidak perlu itu. Tidak perlu sih kalau Kakak. Karena kan petak sederhana tuh cukup sebenarnya. Nanti kalian tuh tinggal kasih tanda aja biasanya kalau tukang tuh ya, dia narik garis tuh. Nah, dia sudah di misalnya dia tarik meteran. Lempar dinding panjang dinding ini berapa? 2 meter kalian ketika ditariknya meteran dari ujung bopleng itu dibuat di siku dulu. Nah, di sini 2 meter di tukang tuh. Dah di sini pakunya bocah bopleng nih. Nah, akhirnya dia narik garis juga di sini. 2 meter juga. Dah. Jadi sekiranya pas dia nak bangun ini, jadi kan biasanya kan bukan biasanya sih. Dinding ini di bawahnya itu ada slope kan. Di bawah dinding ada slope biasanya. Nah, biasanya memang ada slope. Nah, kan jadi kalau dia sudah jadi slope-nya, sebenarnya bopleng ini sebenarnya tidak perlu lagi terlalu nian tegak. Dia mau negakin dinding, biasanya tukang tuh kan pakai bantuan lagi ya, bantuan unting-unting sama bantuan benang lagi, biar dia bisa tahu itu tegak lurus nggak lurus nggak dindingnya itu. Nah, sebenarnya ini juga sudah cukup sebenarnya. Di mana ini lah? Gimana? Mungkin cukup bang kalau buat bopleng. Cukup ya bopleng ya. Apalagi tadi tulangan ya. Iya Nah, bang. kakak tulangan sini. Bang. Kakak kan sudah bilang ya, soal tulangan ini jangan terlalu diambil pusing berapa ukurannya. Kenapa? Menentukan overlap bang, jumlah overlap tulangan. Overlap ya. Oke, sebelum kakak sampai ke overlap, kakak jelaskan lagi dulu ya soal yang slope kolom balok tadi. Kakak sudah bilang soal jumlah tulangan utama, jumlah sengkang, jarak sengkang, ukuran sengkangnya, nggak usah diambil pusing. Itu tuh kira-kira efisien apa tidak. Ambil yang wajar aja untuk 2 lantai kan. Jadi kalian udah sampai pusing, Kak, bener nggak ini jaraknya, bener nggak jaraknya. Nah, kalian sudah dapat misalnya, kalian hitunglah volumenya ya. Misalnya kakak contoh dulu ya. Nanti kita ke overlap. Nah, jadi kan, nah ini nih, kakak contohin yang perhitungan slope ya. Nah, slope ini, kalau yang rombongan Kak Tony, dia ngambil panjang keseluruhan dulu. Ngambil panjang keseluruhan dulu. Sebenarnya bebas cara kalian gimana yang paling mudah. Yang penting kalian tuh dapat di akhirnya tuh bisa nentuin berat kilogramnya. Berat total kilogram keseluruhannya kan. Nah, kalau cara Kak Tony, dia totalin dulu semuanya. Jadi ibaratnya total panjangnya dijumlahin dulu, belum termasuk overlap ya, total panjangnya belum termasuk overlap. Nah, habis itu tulangan pokok dia ini sebenarnya misalnya tulangannya 4 nih. Tulangannya 4, minimal 4. Ada sengkang. Nah, berarti misalnya kita mau berat besi tulangan pokok semuanya. Nah, kalau Kak Tony ini 8 dia, tulangan utamanya ada 8 Kak Tony ini. Kalau jadi kalian 8, artinya ada lagi sini. Tambahan lagi.
Jadi misalnya sudah dapat berat panjang keseluruhan, misalnya nih kalian jumlahin semua nih panjang slope bawahnya nih, nah berapa panjangnya? Itu cara Kak Tony. Nah, nanti baru kalian kali berapa jumlahnya dalam satu slope. Jadi kan kalau ini kan panjang keseluruhan baru untuk satu ini, baru untuk satu, ibaratkan ini ada 8 isinya, satu slope-nya ada 8 tulangan utama, ini baru panjang untuk satu tulangannya. Jadi kan kita kan untuk jadikan slope jenis kita ini perlu 8. Jadi dikali 8 lah oleh dia. 1, 2, 3, 4, 8. Karena satu isi itu isinya 8 tulang utama. Nah, untuk kalian 0,88 ini, Kak, dari mana angka 0,88 ini? Angka 0,88 ini kalian lihat aja di tabel profil. Karena biasanya tabel profil itu sudah ada semua. Untuk jenis tulangan D10, D11, D12, dan seterusnya, dia itu sudah ada berat jenis per meternya. Nah, karena itu sudah ada, kita nggak perlu lagi susah-susah nyari dia pakai rumus berat volume biasa, mau cari kubikasinya lah, susah, langsung aja kali aja ini. Ini sudah ada dari buku, cari buku. Nanti dapat nih 4.400 ini. Ini belum ada overlap, baru bersih aja ya. Nah, jadi itu ya konsepnya sudah tahu dulu konsepnya ya. Itu kan baru tulangan utama. Sedangkan kan kalau kita tampak, ini kan misalnya kakak tampak potongan ya, ini potongan ya. Nah misalnya ini kita nih. Nah potongan misalnya ini, kalau kita potong balok atau slope ini kayak gini tampilannya. Kan di slope ini kan sebenarnya ada sengkang. Tulangan geser. Nah, sengkangnya biasanya kalau kalian lihat dokumen perencanaan itu pasti bentuknya atau tulisannya tuh kadang-kala kalau dia polos simbolnya gini. Kalau dia deform, ingat aja D ini deform, artinya dia ulir. Lain ini. Polos 10 sama deform 10 lain nilainya. Lain nilai ininya. Berat besinya. Kalian lihat lagi di tabel profil itu. Saat 15 cm. Nah, pokoknya kalau kalian ngitung tebal selimut apa-apa tuh bisa lah ya. Pokoknya besi sekarang. Nah, sengkang ini misalnya 15 cm, artinya jarak antar ininya 15 cm atau 150 meter. Kalau dia pakai misalnya Kak Tony, tel kan kalian harus ngumpul gambar detail. Misalnya ya, bukan misalnya, ini kan sudah ada panjang total kan, panjang total. Anggaplah kita kasih dia misalnya kan koma-koma kan kita biar pengaman kita tambah 1 aja. Nah, pembulatannya kalian bulatin aja ke atas, udah dapatlah 417 buah. Kalau ada sisa 417 buah itu ya sudah, ada apa-apa. Kalau kurang nggak bahaya kan, perhitungan biaya kita kurang artinya. Nah, sudah kan sengkang sudah dapat. Nah, yang kalian tinggal itu untuk berat besi tulangan sengkang, ya caranya mirip-mirip dengan cara tulangan utama tadi. Jadi misalnya panjang sengkang, jadi sengkang itu jangan lupa ya, sebenarnya sengkang tuh kayak ini. Nah, kakak jelas lagi. Sengkang itu ada ininya loh, ada bengkokannya. Sedikit. Misalnya nih, nah, tulangan, nah dia tuh ada belokan sini, set, nah, ada bengkoknya tuh, nah, kalian pasti pernah lihat gambar detail atau apa di mana ada bengkoknya di ujung situ. SNI juga gitu sih. Nah, kan ada tuh, kalian ikutin lah ya.
overlapnya berapa. Nah, kalian jangan lupa itu tambahin overlap tuh. Jadi kan misalnya keliling tulangan ini kan persegi ya, biasalah. Jumlahin aja ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, nah tambah overlapnya. Tambah misalnya tambah bengkokannya. Itulah dia panjang untuk panjang satu buah kan. Jadi kan kita ngitungnya panjang nih. Dalam meter kan. Tapi itu untuk satu buah sengkang. Kita hasil perhitungan kita sengkangnya ada 400-an. Kalikan jumlah 400-an itu nanti dapat panjang total keseluruhan. Pakai cara yang sama, pakai rumus berat jenis. Nah, untuk overlap. Nah, untuk overlap ini Kak, berapa Kak panjang overlap? Jadi misalnya gini. Misalnya kan kalian nih anggaplah ini plat lantai ya, anggaplah lurus ini. Di bawah plat lantai ada balok. Ya. Nah, tapi kan baloknya ini kan ngumpul di atas kolom. Jadi kolom nih misalnya. Nah, kolom. Kolom ini plat lantai 2 ya. Kita anggap ya. Nah, bawah ini slope misalnya. Bawah ini slope. Kalian bayangkanlah gambar ini kira-kira ini balok, ini kolom, ini slope bawahnya. Gitulah gambar Kakak maksudnya. Nah, sebenarnya secara umum kalau kalian tidak mau susah ngitung overlapnya berapa, sebenarnya ada di tabel. Tabel overlap untuk D10, D11, D12. D13 dan seterusnya misalnya. Nah, cuma ada rumus yang umum digunakan itu 40D. 40D rumus yang selalu dan umum digunakan. Jadi, misalnya ini ada sambungan kolom, balok, slope misalnya. Jadi, misalnya ini kan kolom. Kolomnya tegak di bawah slope, di atas slope. Artinya dia itu harus diikat kan. Jadi pasti ada tulangan lebih ke sini. Tulangan lebih ke sini. Nanti tulangan lebih itu entah dia diikat ke sini, apa nanti tulangan lebih itu diikat ke sini ya oleh tukang itu. Nah, sama juga dengan balok nih. Misalnya baloknya kanan kiri misalnya. Ini kanan kiri misalnya. Yang balok kiri ini adalah tembusnya ke sini. Apa tembus ke sini dia, apa yang sikat tembus sini. Tapi kalau singkat Kakak, balok tuh misalnya dia 2 ikut sini, ya tembusin aja. Atau dibengkok ke atas juga bisa, dibengkok ke sini. Nah, jumlahnya berapa? Kalian 40D. Jadi misalnya tulangan di sini D19 atau D12 ada D12. D12, 12 mili. 12 kali 40 berapa nilai? $480. 480 mili ya. 480 mili. Jadi berapa? 48 cm misalnya kan. Nah, misalnya kolom kita ini tembus dari kolom. Kolom tuh ukurannya berapa misalnya? Mungkin misalnya kolom itu 30 kali 30 atau 15 kali 15 tembus kan overlapnya. Ya kalian lewatin aja lah, lewatin misalnya. Kalian lewatin ke sana. Yang ini lewatin ke sini. Nah, yang ini juga misalnya ini yang di sini D-nya D12. Nah, kalian lewatin aja ke sini. Kalian lebihin lah pokoknya overlapnya 40D. Nah, kalian kalian lihat lagi di referensi ya. Sehingga Kakak dia beloknya ke sini lah, belok di beloknya ada yang belok ke atas sehingga Kakak. Nah, kalian lihat di gambar detail tuh nanti. Kalian belokkan kemana tuh tulangannya. Pokoknya overlap tuh jumlahnya 480 mm. Pokoknya setiap ada sambungan, ada overlap. Misalnya kayak gini. Tinggi kolom kalian kan 4 meter. 4 meter. Tinggi kolom kalian 4 meter. Biasanya orang itu ya, bukan orang ya, pabrik itu jual tulangan tuh setiap 12 meter. Sepanjang 12 meter. Artinya kalau kalian ini dua tingkat, misalnya kan ada lagi di atasnya ada ring balok. Artinya ada kolom lantai 1, kolom lantai 2. Ini dijumlahkan aja masih 8 meter jumlahnya. Atas bawah nih. Nah,
Kan ini kan artinya kolom ini bisa langsung diterus ke atas tulangannya. Tidak perlu disambung kan? Nah, artinya kalian harus perhatikan itu, mana yang perlu disambung, mana yang tidak perlu disambung. Jangan berarti ini ada kolom lantai 1 sama kolom lantai 2, kalian buat sambungan ke kolom lantai 1 ke kolom lantai 2-nya. Tulangan ini kan bisa langsung diteruskan aja ke atas. Langsung dia tarik ke atas. Jadi misalnya dia masih ngantung-ngantung di atas ini belum dicor, kan bisa sebenarnya. Nah, kalian tuh harus teliti di situ Mas Kakak tuh, waktu overlap itu. Nah, coba kalian bertanya lah. Jadi kalian bingung enggak overlapnya? Izin nanya Kak, kalau berarti overlap itu kan ada Pokoknya di overlap itu slope. harusnya ada di, Kalau Kak, ya tergantung, ya bisa slope ke kolom, balok ke kolom, bisa. Slope kalau ada sambungan juga, misalnya gini ya. Nih misalnya, kan kakak lah bilang tadi kan biasanya pabrikan itu jualnya per 12 meter. Tahu-tahu gedung kalian buat slope dari atas ke bawah ini lebih dari 12 meter, 20 meter misalnya. Nah, perlu disambung kan nantinya slope kalian itu tulangannya. Nah, itulah overlapnya tuh 40D sambungannya itu. Nah, coba lanjut Tang. Banyak pertanyaan lagi. oh jadi jumlah overlap itu kan tadi kan ada jumlah overlap itu Kak. Itu tuh tentunya dari total panjang dibagi 12 kayak itu ya. Mana total panjang bagi 12? Soalnya kalau kata Kakak Ini tadi ya. per itunya kan 12. Cara menentukan jumlah kali overlap ini itu Kak yang masih bingung. Iya. Sebenarnya kan ini kan Kan perhitungan Kak kali Tony ya. 4 Kak. Kita ambil konsepnya, Mbak ya. Kakak ini kenapa? Itu kan kalau yang Kak Tony itu Kenapa? dikali 4. Oh, itu dibagi 12 Empat Kak ya? mana? Ini. Dibagi 12 kurang 42. 1. Artinya Kak Tony ini ngambil simpelnya ya, ngambil sederhananya lah. Jadi dianggapnya, jadi kan Kak Tony ini sama yang Kakak jelaskan tadi. Sebenarnya nih kira-kira kalau gedung kalian nih lebih dari 12 meter. Saya ke atas bawah 20 meter kan. Nah, itu artinya perlu sambungan kan. Nah, Kak Tony ini ngambil mudahnya kan. Jadi dia pakai panjang keseluruhan dibagi 12. Nah, artinya tuh ada 12 batang itu tuh ada 4 buah batang, nah bisa disatukan jadi 62 lebih meter itu kan. Artinya itu kan satu batang kan 12, artinya ada 4 buah batang, bisa maksudnya itu 4 buah sambungan kan. Nah, cuman itu tuh kayak kalau menurut Kakak terlalu apa ya? Terlalu tidak detail. Misalnya kayak gini ya. Misalnya ini ada sambungan. Ini ada sambungan ya. Sini ada sambungan nih. Ada sambungan. Nah, lebih di sini masih. Misalnya ini 20 meter nih. 20 meter ya. Artinya di sini 12 meter. Rata keseluruhan 20 meter misalnya. Misalnya di sini 12 meter. Nah, sisa di sini apa misalnya? Jadi apa kan? Kalau kalian bengkokkan itu bisa bahaya sebenarnya kalian bengkokkan ya besi itu ya. Tapi kalau kakak lihat sebenarnya kakak tidak bisa lihat sambungannya di mana sih sebenarnya. Kalau kayak gitu artinya, ya sudahlah, tidak apa-apa kita pakai cara kata ini juga boleh sih. Iya Kak, berarti pakai cara itu baik. Kita ambil cara sederhana aja lah. Kita anggap Ya, kesalahan Kak. misalnya ya, bengkoknya mana? Kalian kita anggap gitu aja. Jadi kita anggap cara sederhana aja nih lah. Ada lagi tak? Ini baru sambungan slope, belum sambungan kolom, belum sambungan balok. Nah, kalian tuh harus kalian lihat. Bisa jadi ya. Bisa jadi misalnya kayak ini kalian pakai ini. Tulangan itu, fondasi telapak misalnya. Mana fondasi telapak? Foot plate. Nah, foot plate ini.
Bootlet ini kan sebenarnya kalau kalian pakai bootlet, artinya kan ini terus ke atas ini. Misalnya di atas kita anggaplah ini ada balok kan. Bootlet ini ada juga overlapnya ke atas, jangan kalian lupakan. Harusnya ya. Tidak mungkin lah bootlet itu cuma kalian tinggalkan saja begitu saja kan, lah dengan struktur slope itu. Nah itulah yang kalian tuh harus kalian detailkan tuh di gambar detail. Kalau gambar kalian salah biasanya. Kalau gambar kalian lah benar, nah benar. Kalau masa kakak kalian tuh gambar tuh benar-benar lah lihat cara orang gambar teknik tuh gimana sih, kalian orang gambar teknik tuh kalian gambar potongan apa gambar tapak atas tapak samping, nah biar kakak tuh paham apa yang kalian gambar. Nah jadi kakak bisa koreksi dengan benar apa yang kalian gambar dengan yang kalian hitung itu. Ada tanya lagi? Oh Gil, gimana kok Gil? Apa bang? Itu dah Ardian tuh nah sama Bang Oh, Ragil. Sorry bang, salah. Oh iya, enggak apa. Coba yang nanya lah ya. Kalian tuh pokoknya kalian tuh kalau ini nih bendanya ini kan sebenarnya udah ada gedung ini kan, belum ada gedungnya. Kalian tuh merencanakan. Kalian tuh harus itulah kalian gambar, kalian imajinasikan di otak kalian misalnya. Kalian pikirkan, kan kalian sudah ada gambar SketchUp tuh ya. Nah kalian pikirkan lah tulangannya, cak mano, detailnya gedung itu, plat lantai. Nah kakak nak masuk plat lantai kalau kalian dapat ya. Pertanyaan lagi overlap nih. Oh, nah satu lagi Kak. Ya. Overlap tuh kan kalau dilihat ada overlap siku, ada overlap ada overlap siku, ada overlap tengah. Bedanya cuman kalau siku di ujung dibengkoi gitu ya. Kalau tengah tuh berarti diikat gitu, Kak. Iya. Bisa juga kayak gitu. Misalnya ya. Contohnya ya misalnya kayak overlap yang tadi tuh, yang balok ke kolom ya. Balok kolom tuh sehingga kakak belok ini misalnya balok ya. Ini kolom sana. Nah, ini kolom. Ini balok. Ada overlap. Nah, kakak tuh lupa cuman gimana ya. Sehingga kakak tuh enggak semuanya di overlap ke ujung-ujung ini, ada di overlap ke atas ini nah. Ibaratkan diikatnya dan kolomnya. Nah, itulah yang coba kalian kan lah kakak kasih kemudahan untuk cari di internet. Nah, kalian tuh sambil belajar juga di internet tuh bentuk sambungan tuh. Bisa lah kalian cari kan? Kan sebenarnya kakak lah bilang sebenarnya volume ini konsepnya perhitungan matematika biasa. Itu balik ke kalian lagi yang soal-soal perencanaan struktur itu kalian belajarnya gimana? Gimana, Tang? Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yang lain? Halo Kak, mau nanya. Iya. Kalau untuk perhitungan bak kontrol tuh gimana ya Kak? Kontrol apa? Kontrol lanjutan apa kontrol putus gitu ya? Kayak yang sanitasi gitu Kak, yang bak kontrol. Oh, bak kontrol ya, ya. Jadi bukan overlap pertanyaannya, lain lagi ya. Nah, tak tahu nih. Kalau Kak Tony ini dia pakai unit ya bentuknya. Oh, sudah. Kayak gini aja misalnya. Kalau untuk perhitungan safety tank, Kakak tahu dia dari mana Kak Tony ini, cuman kalau dia pakai unit,
misalnya dia pakai satuan unit nih ya, bisa jadi waktu dia AHS itu memang perhitungannya unit. Misalnya di AHS itu sudah ada desainnya berapa kali berapa misalnya. Nah, kalian ikutin satuan dia. Kalau dia kalian pakai 1 unit, ya ikutin 1 unit aja gitu. Gimana ukurannya? Ya ukurannya lihat aja nanti di AHS apa dia ukurannya apa kan. Gitu. Oh iya, kakak sudah bilang ya. Pokoknya kalau kalian mau asistensi ini ada 3 hal yang kalian kumpulkan. WBS kalian kumpulkan. Bab laporan volume kalian kumpulkan. Excel nih kumpulkan. Excel ini penting ya. Kalian buat lagi sheet baru, kalian buat lagi lembar baru kan sesuai permintaan kakak. Misalnya kalian pakai apa nih? Kalian pakai penggalian tanah. Kalian cari nih misalnya div-nya 2.3.1 misalnya. Kalian cari penggalian tanah. Kalian copy semuanya ini, kalian copy. Nah, kalian pindahin ke sheet baru ini. Semua nilainya ini harus input ya, jangan sampai kacau nilainya. Karena sebenarnya ini sudah rumus bentuknya. Nah, kalian apa? Kalian gimanain supaya rumus ini nggak kacau ya? Gimana lah kalian buat? Apa kalian copy paste sebagai angka baik? Boleh juga sih. Pokoknya kakak pengen ingat kalian ada rangkuman HS kalian. Jadi cuman di kopas saja ya kak ya? Ke sheet baru, apa yang diambil? Iya, sheet baru di kopas aja. Ini kopas tujuannya kalian buat rapi-rapi ya. Misalnya ini, kan kalian tahu ada pekerjaan, misalnya struktur, arsitektural, pokoknya seterusnya lah pekerjaan umum kalian. Di atas kan pekerjaan umum. Nah, persiapannya ada rinciannya, pembersihan lahan atau apa-apa. Nah, kalian kopikan ke bawah sini, copy yang tadi tuh. Pekerjaan yang kalian ambil dari HS tuh, struktur, kalian copy. Nanti itu tuh untuk mempermudah kalian juga nanti akhirnya, mempermudah kalian untuk rap. Karena waktu volume kalian sudah tahu, nah pakai ini, jenis pekerjaan ini, sudah ada nilai-nilainya. Sudah tinggal pakai aja gitu. Nah, habis itu yang kedua, kakak biar mudah juga, bener dah nih anak nih ngambil satuannya sesuai AHS. Nah, itu masa kakak. Kalian tuh tidak perlu lagi sebenarnya, apa ya, bukan kakak nyusahin kalian itu. Ini biar mempermudah kalian juga sebenarnya. Kalian buat summary lah, kalian buat ringkasan lah, apa yang kalian pakai gitu. Nah, copy aja. Paham nggak? Paham kak. Coba aja. Anu nggak sini? Nggak ada ya sini. Artinya kalau nggak ada, kalian lihat aja desain. Kalian lihat desain safety tank ya. Desain biasa aja, misalnya cari aja desain safety tank, susah. Nah, desain safety tank. Safety tank tuh biasanya kan orang tuh buatnya, kalau bisa kalian ambil gambar detail ya, gambar detail yang sudah ada dimensinya atau apa, jangan ini sih, nggak detail gambarnya. Kalau gambarnya tidak detail ya kalian buat sendiri aja gambar detailnya. Pokoknya konsepnya kayak gini. Nah, safety tank nih kak bentuknya kayak gini nih kak. Bentuknya ada separatornya ada kayak gini misalnya. Kalian nanti dimensinya kalian sesuaikan aja lah di acat misalnya kan. Sudah, safety tank itu kan sebenarnya pekerjaan biasa tuh, pekerjaan pemlesteran, pemasangan bata atau pengecoran. Artinya kalian pakai perhitungan biasa dia kayak hitungan volume biasa misalnya volume pengecoran, volume pipa atau plesteran gitu. Siapa nanya tadi? Elsa, siapa nanya? Kalau ini nggak dapat dimensi detailnya, kalian buat aja dimensinya sendiri. Pokoknya bentuknya gini gitu konsepnya. Yang kakak sudah bilang ini pokoknya kita ngitung volume aja gitu sini. Paham nggak, Sa? Iya kak, paham. Makasih kak. Oke. Yang lain? Permisi kak, Iya. mau tanya AHS kak.
Iya, kenapa Has? Itu untuk kita cuma kasih satuannya aja kan, untuk harganya masih dikosongi kayak itu ya Kak? Harganya maksudnya dikosongnya gimana, Jason? Nggak usah diisi dulu kayak kosong aja Kak? Cuma sampai Kan ini sudah satuan ada aja. harganya nih. Enggak, kopi aja sama harganya, kopi semua. Nanti kan kalau kalian sudah kopi, misalnya kalian kopi nih ya. Aduh, kalian kopi lah gimana supaya ini sebagai gambar, jangan sebagai gambar. Jangan sebagai gambar. Kalian kopi nih lah, ini kan sebenarnya rumus di dalamnya nih ya. Nah, kalian kopi rumusnya jangan sampai kacau. Ini kan sudah ada nilai harga ya. Ini sudah nilai harga ya. Contoh nih, nanti kan kalian sesudah bab volume kan ini bab RAB. Jadi kalian ini mudah, misalnya pekerjaan pagar misalnya. Ini pagar tuh misalnya berapa meter? Misalnya pagar tuh 74 meter kan. Nah, kalian tuh sudah langsung kali aja nih 74 kali 138. Atau kalau belum mau masukin overhead atau jumlah kotor baik itu ya masih jumlah kotor, kalian kalikan 120.000 ini. Nah, itu nanti bagian Kak, apalah yang jelasin siapa Kak, lupa. Pokoknya bab selanjutnya lah yang jelasin itu. Jadi kalian kan kalau di volume masuk kakak itu kalau ini sudah kalian rangkum, sudah kalian rekap apa yang kalian pakai, jadi ini tinggal masukin rumus aja nanti. Kan nanti kan volume ini kan kalian ini, kakak kan minta juga di akhirannya direkap di dalam bentuk tabel. Nanti kalian tinggal pakai rumus Excel aja misalnya kali jumlah volume kali ini, langsung dapat harganya. Keluar harganya, harga barang dan harga jasanya sudah dihitung di situ di HSP itu. Gimana? Sudah paham belum? Pokoknya kopi semua, sampai harga kopi. Jangan kalian pisahkan. Gimana nih kelas? Baik Kak, terima kasih Kak. Ada lagi enggak? Ayolah, ini sudah malam. Kalau itu tanyalah. Kakak nanti pelat. Kakak kasih waktu 2 menit lah ya. 2.13, pikir ke lah banyak tanya. Oh ya Bang, sama perhitungan tulangan tadi boleh dibuat tabel atau harus dijabarin kayak yang ya arsip Kak Tony itu? Kalau perhitungan tulangan slope, perhitungan tulangan kolom, jabarin aja. Kan sederhana nih. Masih sederhana tuh karena dia tuh masuk akal tuh bentuknya homogen. Jadi slope itu tuh bentuknya sama nih. Kalian tuh slope tuh keseluruhan slope itu bisa kalian hitung dalam sekali. Kerjaan balok tuh selama jenisnya sama. Ini kan dimensinya ada 2 nih kalau Kak Tony ini. Ada 2 jenis. Biasanya yang kecil ini ditaruhnya paling atas tuh nyaring balok. Jadi kalian tuh ngitungnya sekali untuk jenisnya sama. Sederhana aja sebenarnya. Nah, kecuali plat lantai ini ya tidak apa-apa lah kalian buat tabel karena nih misalnya ya. Ini kan kalian tuh kan gedung kalian ini kan unik ya. Misalnya ini lantai 2. Lantai 2. Artinya di lantai 2 ini kalian tuh ini kan sebenarnya gambar ini belum detail nih ya, belum detail ya. Kita kan masih agak belum detail. Ini baru tampak atas. Kalian tuh belum tahu posisi baloknya. Biasanya bukan biasa balok tuh memang biasanya di atas dinding. Jadi biasanya kan di ujung-ujung dinding itu kolom ya. Di ujung-ujung dinding itu kolom. Cuman kalian harus ingat kolom satu kolom itu cuma bisa nahan setiap 3 meter. Jadi ini kan ada 5 meter ya. Ada 5 meter kan? Hampir 5 meter lah, 4,55 kan. Nah, kalian kalau kakak tambah 1 lagi aja tengah ini. Sebenarnya kalau nggak 1 juga nggak apa-apa sih. Pokoknya kolom ini cuma bisa nahan per 3 meter. Jadi setiap ada 3 meter kalian kasih kolom 1 lagi, setiap 3 meter kalian kasih 1 kolom lagi, 1 kolom lagi, setiap 3 meter ya. Biasanya gitu kan. Di setiap 3 meter kemungkinan kalian kasih kolom. Kalau kalian mau tengah-tengahnya kalian kasih kolom lagi, ya kasih aja. Cuman kan ini belum ada perhitungan strukturnya, jadi ya sudahlah kalian dinding aja juga apa. Jadi kan misalnya ada balok di atas dinding ya. Misalnya ada balok di atas dinding.
Ada balok, 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 balok. Ini balok juga sih. Nah, sudah kan? Nah, ini kan jadinya balok. Di atas balok ini ada plat lantai. Jadi ditumpu. Misalnya kalau kalian tampak sampingnya ini balok nih, di atas balok nih ada plat lantai. Tampak samping lah, kayak anggaplah di 3D. Nah, bagus lah. Kayak anggap gitu ya. Nah, artinya kan di atas ini ada plat lantai kan. Nah, plat lantai itu kan beda-beda nih. Kalian pernah nggak dengar plat satu arah, plat dua arah? Pernah dengar nggak? Harusnya pernah lah. Pernah dengar? Atau paham lah, maksud kakak plat satu arah, plat dua arah, paham nggak kayak? Halo, paham nggak kalian? Kalau kalian nggak ada yang jawab, ada kakak NW sekarang meetingnya. Kalau satu arah ya paham Kak. Kalau satu arah itu cuman tumpuan berlawanan. Kalau dua arah tuh keempat-empat dari bangunannya itu Kak. Itu ya intinya. Jadi pokoknya sebenarnya desainnya itu beda-beda sebenarnya. Setiap plat itu beda-beda. Jadi kalian anggap area aja lah ya. Misalnya nih, misalnya kalian nggak ada balok nih, nggak ada balok sini. Nggak ada balok di sini kan. Nggak ada balok kan. Cemplong aja misalnya kan. Tapi kalau saran kakak kalian tambahin aja balok sini. Tambahin balok. Kalian tambahin balok. Nah, kayak gini. Jadi aman lah kira-kira. Kalian kita ngitur ya. Kalian akan tambahin aja balok di situ ya. Di atasnya ada balok. Artinya kan setiap balok itu jadi terpisah. Ini plat lantai sendiri. Ini plat lantai sendiri, ini plat lantai sendiri kan, kita anggap gitu. Dia tuh ada tulangan arah X, ada hitungan strukturnya, ya hitung sendiri aja nanti kalau kalian mau hitung. Jaraknya beda, misalnya tuh tulangan arah satu arah, jadi dia tuh cuman ke arah tertentu aja yang nahan, jadi yang arah tertentu tidak terlalu kuat. Tidak perlu terlalu kuat tulangannya kan, misalnya satu arah. Nah, kalian kalau kakak samain aja lah semuanya. Jarak arah X-nya sama jarak arah Y-nya. Kayak kata ini samain. Kita anggap aja samain aja lah. Nah, itu kan misalnya ini kan kita anggap area nih. Plat lantai 1 misalnya. Plat lantai 1, plat lantai 2, plat lantai 3, plat lantai 4 misalnya. Ada 4 plat lantai, jenis plat lantai. Nah, kalian itu siko-siko karena ini sudah jadi plat lantai terpisah aja karena dipisahkan oleh balok. Nah, perhitungannya sejenis. Misalnya kayak gini, ya. Tulangan nih, misalnya kayak gini, mana ya? Kita anggap aja lah ini 3 meter misalnya ya. Kita ikutin yang hitung kata ini misalnya, arah X misalnya. Kita anggaplah ini 3,5. Kita anggaplah ini 3,5. Yang ini 3,25 misalnya, anggap. Nah, ini kan dia ini ada jaraknya sendiri-sendiri, 0,2, 0,2. Artinya jaraknya, misalnya ini ada kan kalian bentuk lihat kotak-kotak kan, biasanya plat lantai itu kotak-kotak.
Nah, ini jaraknya 0,2 yang arah X itu. Kan 0,2. Jadi kalian bagi 0,5 dapat jumlahnya berapa. Gimana berapa kan dapat kan arah ini misalnya 3,5. Ada 35 meter arah X-nya. Nah, untuk arah Y pakai cara yang sama. Misalnya jaraknya 20, 20, 20 misalnya kan. Ini 3,5. Misalnya berapa nih? Misalnya 16 misalnya. 16 buah yang arah Y, arah X misalnya. 16 arah X misalnya. Jadi kan kanan saya 16 buah. Berapa nih? Satu buah itu panjangnya 3,25. Kalian kali 16 kali 3,25. Dapat perhitungan biasa. Kalian cari pakai berat jenis. Kalian dapat ulangannya, kalian jumlahin dapat satu area. Untuk area-area selanjutnya pakai cara yang sama. Paham nggak kalian? Kalau bisa banyak diskusi ya. Kakak ada ala lagi ya. Kalau itu kalian masih tidak paham, nah kakak jelas ke ini. Ini tidak berarti ke kalian. Aku ajarin 2 kali. Tanyalah kalau nek tanya. Kak izin nanya Kak. Untuk Ya, yang pekerjaan lantai 1 itu gimana ya Kak? Ini maksudnya Pekerjaan lantai 1. tanggal Lantai 1 ya. Kak. Tanggal lantai 1 Kak. Tangga. Iya Kak. Apa tangga? Ya Kak, soalnya nggak ada di arsip Kak, contoh perhitungannya. Nah, tanggal lantai 1 ya. Tanggal lantai 1. Nah ya. Misalnya ya contoh lantai nih. Tangga nih. Kayak gini, kalian tuh dia bilangin ke Amel dah kemarin atau ke Sultan, tangga kita nih pakai jenis apa? Kalian ingat dah? Waktu pembekalan atau direvisi atau dikoreksi ke Amel. Kalau direvisi nggak ada Kak, masalah tangga. Apa kata Kamel? Nggak bilang sesuatu dia. Kayaknya nggak ada deh Kak. Kakak dengar kemarin kalian tuh mau pakai tangga precast. Kalau kalian pakai tangga precast, artinya kan unit ya. Yang kakak sudah jelasin kan. Kalau tangga ini kalau kalian pakai tangga precast, artinya kalian tuh kan namanya beli jadi kan. Berikan barang telah jadi, nah set. Kayak barang kalian beli apa ya? Beli benda jadilah pokoknya apapun itu. Harganya sudah keluar kan, tinggal pasang aja tangga itu misalnya. Artinya kan kalian tidak perlu lagi ngitung volume kalau kalian pakai precast kan. Cuman precast itu kalian lihat ada di AHS. Kalau tidak kata di AHS, ya artinya kalian cari gimana cara buat AHS itu. Singkat kakak, nanti diajarin lah oleh kakak yang pakai RAP gimana cara ngitungnya kalau nggak ada di AHS. Nah pokoknya misalnya itu kalau dia precast ya, jadi kalian tidak perlu payah-payah ngitung volume kan, hitung unit deh. Tapi kalau kalian tangga biasa, tangga yang kita buat di tempat, kita cor di tempat, kita kasih tulangan di tempat. Nah, itu kan gimana ya? Tangga ini kan sebenarnya lantai biasa. Benar enggak? Ini Kak? Tangga ini plat lantai dah sih? Iya Kak. Kenapa dibilang plat lantai? Apalah? Sebenarnya tangga ini kan ini pelat enggak sih? Pelat bukan ini? Pelat bordes.
Plat bukan ini? Sebenarnya ini plat dah kalau kita tarik C ini. Plat bukan plat lantai ini. Lantai tangga ini plat lantai bukan? Kayak mirip dah hitungan lantai. Nah, kalau ini ngitungnya manual dan ngitung lewat. Nah, pokoknya ini kan sebenarnya perhitungan biasa ya, perhitungan plat lantai biasa. Ini biasanya di bawahnya kayak perhitungan biasa lah, plat lantai biasa misalnya kan. Nah, kalian hitungan cara ngitung tulangannya kayak biasa lah. Nah, nanti kalian carilah overlapnya gimana, apa dilebihkan atau berapa kan. Nah, kalian buat terpisah. Kalau kan kalian ini opsional. Tangga ini kalian mau buat gimana kan? Tergantung gambar kalian. Mau kalian buat langsung ke atas gini kan? Bisa ada, bisa baik. Cuman kalau atas tadi tambah panjang dia, tambah panjang biar tambah nyaman orang naik tuh. Terus nyaman biar naik. Kalau dia tidak cukup panjang atau cukup lebar gedungnya, ya bagi dua baik. Jadi Z dibagi dua. Nah, itu gimana hitungan jumlah anak tangga, pilihan tangganya, itu kan tangga itu ada kemiringannya biar dia nyaman. Apa jumlah anak tangganya, itu kalian cari aja di internet ya. Nah, kalau kalian sudah dapat desainnya yang kalian sesuaikan dengan gedung kalian, jadi perhitungannya mirip dengan perhitungan biasa aja. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, plat tulangan arah X, plat bawah arah, plat atas dan plat bawah, jadi ke plat bordesnya. Oke. Jadi plat bordesnya gini nih misalnya. Misalnya gambarnya plat tuh sebenarnya ada yang jenisnya tulangan bawah baik, ada yang pakai dua tumpuk atas tumpuk bawah. Jadi misalnya di atasnya ada tulangan, di bawah ada tulangan lagi. Nah, tulangan lagi. Nah, ini nih artinya kalau Kak Tony pakai atas sama bawah, artinya dia pakai dua tumpuk. Ada yang tulangannya di bawah, ada tulangannya di atas. Nah, kan kalau plat lantai ini sebenarnya pakai ini, tidak pakai sengkang kan. Jadi dia dibentuk grid baik, nanti di atasnya kan gimana kalau orang itu biasa beton tahu biasa ngasih beton tahu. Kasih beton tahu. Itu biar dia terpisah atas sama bawahnya kan. Nah, kalian lihat kalau misalnya kalian pakai internet atas sama bawah tulangannya, artinya kalian hitung atas sama bawah. Pakai perhitungan biasa lah. Perhitungannya mirip dengan perhitungan plat lantai. Mirip dengan perhitungan plat lantai. Nah, cuman ini tambahin apa tuh? Tambahin overlap. Jadi kan lantai kan ini kan ada overlap nih pasti. Ini overlap ke sini nih. Plat bordesnya nih. Yang ini ada overlap ke plat lantai atasnya. Nah, kalian hitung overlapnya nih. Nah, overlap. Nah, ini kan tangga ini nyambung ke plat lantai atasnya ada overlapnya. Yang ini ada overlapnya ke sini. Sama itu nilainya 40D juga. 40D. Artinya panjang bersih, panjang yang biasa itu. Ini kan panjang biasa nih. Tambah dengan panjang overlap. Nah, itu perhitungannya biasa aja sebenarnya. Nah, misalnya kayak apa nih? Misalnya anak tangga. Jadi dia ini kalau rombongan Kak Tony plat bordes. Jadi ini nih dianggap plat. Siapa yang nanya tadi? Yang nanya tadi siapa? Yang nanya tadi siapa? Saya, Kak. Jadi dia ngitungnya sekali. Ini dianggap jaraknya sama dengan yang ini ya, Kak Tony. Dianggapnya sama. PLT panjang lebar tinggi. Nah, pokoknya dia ngitungnya kayak gini misalnya kan. Nah, ini jadi dia dianggap plat lantai dulu.
nanti yang anak tangganya ini dihitungnya sebagai perhitungan anak tangga, jadi bisa sendiri. Nah, di elemen anak tangga. Ini kalau dia dianggap kayak gini kan kita hilangin elemen anak tangganya kan jadi lantai biasa aja kan. Nah, anak tangga ini misalnya gini, kan ini kan tampak samping ini tampak atas nih ya. Artinya kan di sini sebenarnya, nah dia tuh dikasih tulangan lagi ke sininya. Nah, dikasih tulangan kan di atasnya. Habis itu dikasih sengkang biar dia ngikat ke bawah. Berapa lantai. Nah, inilah yang kalian pakai hitungannya. Nah, tulangan manjang dan tulangan sengkang anak tangga. Jadi kalian anggap aja ini plat lantai semua bawahnya. Nah, anak tangganya kalian buat sebagai elemen sendiri aja. Anak tangga ini dia pakai aja 1,2 ya. Ya gitulah pokoknya. Inilah ini kan. Kak, kan di WBS yang lantai tangga ada pengerjaan semuanya. Itu kalau kita pakai Aplikes dihapus atau enggak yang di WBS-nya, Kak? WBS kalian tuh yang mana? Kakak belum lihat malah. Coba tolong kirim di grup. Bentar ya, Kak. Grup yang itu. Kelompok genap itu. Apa di Indralaya serah lah, Bukit. Itu Kak yang di grup Aindra lah ya, Kak. Oke, kalau download dulu. Kalau WBS kalian sudah di ACC, sudah ikutin aja nih, ikutin WBS ini. Pakai perhitungan biasa ya. Oke, Kak. Kamil. Oke, siap, Kak. Lagi pertanyaan lain? Izin nanya, Kak. Apa tuh? Maaf banget Kak sebelumnya ini kan kalau kelas Palembang kan terakhir kirim kalau kemarin tuh ini kan Sabtu lah paling lama untuk kirim pertama kali. Nah, kalau ngelihat sekarang nih banyak yang mau dibenahi gini Kak, kan banyak yang kami salah paham lah, terus mau dibongkar lagi lah gitu. Perhitungannya kira-kira boleh nggak Kak nego sampai Minggu gitu Kak kalau yang Palembang? Ya, kasih. Mana ya? Jadi kakak sudah bilang, sama Kak Oni juga lah bilang. Kalau kalian kumpul Senin juga sebenarnya kami baca masih. Cuman kalau kalian ada revisi tanggung sendiri. Kalian banyak atau kalian kakak tuh masuk kakak tuh Sabtu kalian kirim biar kakak langsung bisa baca, kakak bales. Kalian tuh hari libur itulah beresinnya. Kalau kalian ngerasa kalian tidak mampu ya ya serah kalian lah pokoknya. Kalau kalian mana enaknya kakak pokoknya kalian ACC bener. Pokoknya kalau siapapun ya kan siapa ya, pokoknya yang asisten kakak lah pasti tahu kan kakak ini detail. Jadi kalian jangan anggap mudah yang kakak ini asistensi. Rejo lah kalian hamin jam kalian kirim kakak nak benar pokoknya sampai akhir. Nah itu baik. Kalau kata kau
keberatan, ya kalau kirim Senin juga masih kakak baca sekarang. Cuman kalau Senin ya wajar baik, misalnya kalau kakak jawab malam kan, bolehlah artinya sadar baik kakak kuliah, kakak skip kemana-mana. Tapi kalau Sabtu atau kalian kirim hari Minggu, ya bolehlah masih ya, masuk kakak. Cuman kalau kalian Minggu, Kak Tony tidak bisa Minggu dia. Nah jadi kalau yang kakak, ya ada apa-apa lah Minggu lah, tapi jangan Minggu malam lah ya, Minggu pagi kalau bisa. Iya Kak, makasih banyak ya Kak. Ada lagi dah. Kayak gini aja ya, kan kalian nih sebenarnya kan masih kesusahan kan. Coba kalian lihat laporan P3 tahun 2019, budak 2019, kalian cari aja sendiri. Jangan minta yang kakak ya, kalau kalian memang nak nyari referensi lain. Itu banyak sih kalau dari kakak, kalau udah kakak tanya, nak kakak tutup. Tanya ke lah ya, apapun itu tanya ke lah sekarang. Jangan sampai kayak revisian banyak tak di akhir. Coba yang join sini. Sebenarnya bagus juga kalian semangat nih ikut malam ini. Alif, Alif. Iya, Kak. Nah, tanya Alif, ada yang tanya enggak? Belum ada, Kak, untuk sekarang, Kak. Ya ada ya. Artinya jelas Iya, ya belum ada. volumenya ya. Jelas ya volumenya ya. Jelas Insya Allah, nggak, Kak. Alif? Insya Allah. Jelas ya. Ini kan sudah kemarin pembekalan, malam ini kakak jelas ulang. Nah, artinya harus jelas lah kakak itu maksud kakak. Jangan lagi apa yang tahu-tahu ada bopleng di tengah-tengah gedung misalnya, kakak jelas ke malam-malam kayak ini. Ah, itunya gimana ini? Sia-sia banget waktu kakak terbuang ya. Itu baik ya, artinya kalau jelas sudah ya, kakak tutup malam ini. Kasih ya semuanya. Apa namanya? Kak, mau izin nanya Kak, kan untuk perhitungan volume pekerjaan tangga itu ada plat border sama anak tangga. Nah, untuk volume beton itu kan perhitungannya itu panjang kali lebar kali tinggi sama jumlah anak tangganya Kak. Nah, kalau untuk volume total besi sama volume casting itu rumusnya gimana ya Kak? Volume total besi. Ya, volume total besi artinya yang kayak kakak kasih tahu inilah yang kakak lagi share screen. Jadi kayak plat bordes kan perhitungan sama kayak perhitungan plat lantai biasa yang kakak jelaskan tadi. Cuman di plat tangga ini ada overlap. Jadi misalnya lantai atas ini dilebihkan ke sini, nah ke plat lantai 2. Ini lebihkan ke sini, yang ini dilebihkan ke sini misalnya. Supaya apa, tangga ini kan dia ini dia struktur sendiri sebenarnya kan. Nah, jangan sampai tangga ini nyabut. Kalian tegak di atas tangga, atau tangganya nyabut ke sini, bergerak dia. Nah, dia harus ada overlap ke sini, ada overlap ke sini. Nah, perhitungannya untuk plat bordes kayak perhitungan biasa, plat lantai biasa ditambah overlap. Nah, cuman untuk anak tangga juga perhitungannya biasa. Ini kan, ini misalnya tampak samping ya. Misalnya kalian ternyata di sini kalian kasih tulangan, misalnya kalian kasih tulangan. Nah, tulang utamanya 3 artinya. Tampak sampingnya misalnya ternyata sengkangnya sini, nggak apa atasnya setiap sini. Nah, nanti kalian lihat aja berapa jumlah sengkangnya akan dapat tuh kayak perhitungan mirip perhitungan balok. Cuma kalian sesuaikan lagi aja, ini tuh anak tangga kan. Gimana perhitungannya? Nah, untuk ngecor itu perhitungannya biasa, perhitungan kubikasi biasa. Kalian hitung aja volumenya. Gimana cara kalian menghitung volume matematika termudah dari bentuk ini? Nah, kalian gimana? Kalian hitung volume matematika termudah dari bentuk tangga ini gimana? Apa kalian ada trik lah, kalian gambar anak tangga ini, atau kalian hitung terpisah anak tangga ini?
Itu balik ke kalian semua lah, gimana cara ngitungnya yang mudah. Pokoknya nanti kakak koreksi benar. Nah, habis itu untuk backcasting. Nah, backcasting ini agak unik, Angga nih. Ya, selain tangga ini kan kayak gini. Tangga ini misalnya kan pasti kan di bawahnya ada ya. Pasti di bawahnya ada kan. Malnya atau apa spandek adalah apapun itu adalah pasti bawahnya. Backcasting untuk bagian bawah pasti ada. Backcasting bagian samping tinggal. Nah, backcasting bagian samping. Nah, kalian lihat aja luas sampingnya kan. Nah, tapi kalian tuh pernah nggak lihat orang ngecor tangga? Kalian lihat aja lah di YouTube kali ya. Jadi orang ngecor tangga, saya cek ini. Tangga ini kan dia ini kan miring kan. Kalau kalian cor di atas ini, kalirlah dia ke bawah sini. Nah, biasanya kan orang tuh ngecor tuh ya selamnya lah dimainin, apa agak kental dikit ngecornya. Nah, cuman orang itu kalau ngecor itu gimana ya? Pasti di sininya dikasih backcasting. Nah, jadi di sini dikasih backcasting, ini kosongan. Kasih backcasting, ini kosongan. Kasih backcasting, ini kosongan, backcasting kosongan. Backcasting. Gambarnya detail ya, setidaknya minimal kayak gini lah gambarnya. Atau yang yang Kak Tony jelasin tuh. Jadi ukuran anak tangganya lah, kakak tahu lah ukuran anak tangganya, arsirannya lah, kalian lihat lah gimana arsir. Ada lagi tak pertanyaan? Nah, dari main cukup Kak, makasih Kak. Udah ya? Sudah belum? Kalau sudah lah kakak tutup lah malam ini. Udah, artinya situ baik. Kalau ada pertanyaan, tanya di grup, jangan BC kakak, biar kalian yang kawan yang lain tahu juga. Ya, kalau kakak ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.